kelas manajemen teknik kelas A dengan dosen pengampu Bayu Aji, STMT MBA. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus controlling yang mana dengan kasus perencanaan produksi dalam industri manufaktur smartphone. Ini terdapat latar belakang. Yang pertama, latar belakangnya itu adalah industri manufaktur smartphone memiliki sistem produksi yang kompleks dan berlapis, mulai dari perakitan, komponen pengujian, hingga pengemasan untuk memastikan hasil akhir berkualitas tinggi. Dibutuhkan fungsi controlling yang kuat. Nah, controlling berperan penting dalam memantau kesesuaian antara rencana dan hasil produksi. Untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini, serta mengambil tindakan korektif agar target kualitas, biaya, dan waktu tetap tercapai. Tanpa controlling yang efektif, risiko cacat produk dan keterlambatan produksi akan meningkat. Nah, pengertian dari controlling sendiri adalah controlling adalah fungsi manajemen yang berfokus pada kegiatan pengawasan, penilaian, dan perbaikan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Dalam konteks industri smartphone, controlling dilakukan melalui sistem monitoring kualitas, pemeriksaan hasil produksi, audit internal, serta evaluasi kinerja operator dan mesin agar setiap tahap produksi berjalan sesuai standar operasional. Nah, masalah utama dalam praktiknya, penerapan controlling pada industri manufaktur smartphone sering menghadapi kendala seperti satu, ketidak ketidaktepatan data hasil produksi akibat sistem pelaporan manual. Yang kedua, keterlambatan tindakan korektif terhadap produk cacat. Yang ketiga, pengawasan kualitas yang belum merata di seluruh lini produksi. Dan yang keempat, kurangnya koordinasi antara bagian quality control dan bagian produksi. Nah, masalah-masalah ini berdampak pada menurunnya efisiensi dan meningkatnya jumlah produk tidak sesuai standar. Nah, tujuan controlling yang pertama itu memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai rencana dan standar mutu. Dan yang kedua, mengidentifikasi serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi selama proses produksi. Dan yang ketiga, menjamin kepuasan pelanggan dengan hasil produk yang berkualitas tinggi. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, waktu, dan tenaga kerja. Nah, di sini terdapat alur pengawasan produksi. Nah, alur pengawasan produksi yang pertama, dari perencanaan produksi itu untuk menentukan standar kualitas dan target output. Dan kemudian ada pelaksanaan produksi yang mana untuk operator menjalankan proses sesuai prosedur dan quality control untuk memeriksa hasil produk secara visual dan teknis. Dan analisa data produksi, mencatat cacat produk dan penyebabnya. Dan yang kelima, tindakan korektif. Manajer mengambil langkah perbaikan atau pelatihan ulang operator. Dan yang keenam, evaluasi hasil akhir. Menilai efektivitas pengendalian dan merancang peningkatan berkelanjutan. Nah, di sini terdapat praktik industri atau contoh nyatanya. Nah, pada pabrik Foxconn, salah satu produsen smartphone terbesar di dunia, controlling dilakukan secara digital melalui sistem real-time quality monitoring (RTQM). Setiap lini produksi dilengkapi sensor otomatis untuk mendeteksi cacat pada komponen seperti layar, baterai, atau kamera. Nah, data dikirim langsung ke pusat kontrol untuk analisis cepat. Jika ditemukan penyimpangan, mesin akan otomatis berhenti dan supervisor melakukan pemeriksaan ulang. Sistem ini terbukti mampu menurunkan defect rate hingga 20% dan meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Nah, bentuk penerapan controllingnya yang pertama, pengawasan mutu dengan statistical proses kontrol. Yang kedua, audit internal rutin setiap minggu. Yang ketiga, pelaporan digital hasil inspeksi harian. Yang keempat, evaluasi performa operator menggunakan key performance indicator. Yang terakhir, penggunaan sistem on-board
untuk deteksi masalah produksi secara langsung. Nah, kesimpulan pada keseluruhannya itu adalah fungsi controlling dalam industri manufaktur smartphone menjadi kunci dalam menjaga kualitas produk dan stabilitas proses produksi. Dengan penerapan sistem pengawasan yang tercerna, terukur dan responsif terhadap penyimpangan, perusahaan dapat menekan tingkat kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepuasan pelanggan. Nah, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.